Halo, kenalin, aku dengan Neza Aika Putra Permadi, NIM 12450100093. Kali ini pengen bikin satu video untuk membahas dan juga membawakan informasi yang sangat juga menarik. Nah, itu tentang sejarah kawasan. Nah, tapi di dalam bagian video kali ini ada satu sebab yang bakal aku bahas dan aku seminarkan, yaitu tentang kawasan minoritas Islam di Eropa gitu kan. Nah, sebenarnya ada bagian di mana mungkin kata lainnya adalah kawasan Muslim minoritas di Eropa. Nah, mungkin setelah itu kalian bisa mendengarkan dari beberapa pembahasan awal sampai akhir dan juga menjadi bagian step by step di mana Muslim ini menjadi bagian yang sangat intensitas ya, bisa menjadi integritas ataupun disintegritas di benua Eropa sendiri. Oke, untuk pembagian pertama tuh, siapa sih yang nggak tahu dengan benua Eropa? Nah, benua Eropa itu adalah benua yang bisa disebut tidak besar dan juga tidak kecil. Namun benua Eropa itu memiliki beberapa bagian negara yang penduduknya tuh masih padat dan juga masih sangat kosong. Nah, tapi apa sih hubungannya dengan kawasan? Nah, jika kita kenal dan juga mengerti soal kawasan, kawasan itu dikenal bagian mana di sebuah tempat itu dikenal dengan ciri khasnya. Misal, Eropa kita kenal di dalam peta dunia itu di bagian utara ya. Dia di bagian utara benua Afrika dan di sebelah barat benua Asia. Nah, namun soal kawasan itu sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi salah satu poin atau juga sesuatu yang merujuk pada benua Eropa itu sebagai kawasan. Nah, tentu sebenarnya ada beberapa bagian hal yang bisa kita lihat. Mungkin dari geografisnya, antropologinya, sosiologinya, dan juga sejarahnya. Namun, kali ini aku pengen bahas dengan kalian bahwa ada salah satu bagian tentang keyakinan, yaitu agama. Di Eropa, kita mengenal kalau bangsa Eropa itu menganut agama Katolik dan juga Kristen. Terlebih pada sejarah tentang kejadian Eropa modern, yaitu gerakan Renaissance dan juga Aufklärung, maka kita mengenal perubahan yang signifikan dan juga transformasi yang mendominasi keyakinan bangsa Eropa itu semakin berkembang dan juga berubah menjadi lebih baik gitu. Dan akhirnya mereka bisa ahlinya menguasai dan juga terus bertumbuh di bidang teknologi, kesehatan, seni, dan yang lainnya. Namun di Eropa juga ada hal yang bisa kita mengerti dari beberapa bagian. Untuk melanjutkan yang tadi, di Eropa itu lebih tepatnya di beberapa titik kawasan benua Eropa ada ras yang bisa menunjukkan bagian Eropa mana dan juga Eropa sebelah mana ya. Nah, di sini kita bisa nemuin bagian maksudnya 5 bagian, yaitu ada Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Nah, dari kelima ras ini menunjukkan bahwa eh, ciri-ciri atau perawakan dan juga bentuk manusianya ini di Eropa yang menunjukkan seperti apa sih mereka itu kan. Nah, sehingga kita bisa mengenal lebih jauh dan lebih dalam dari mana seseorang itu berasal, terlebih dari benua Eropa. Nah, ngomong-ngomong soal Eropa juga, kita mengenal Eropa bagian mana saja sesuai arah mata angin ya. Nah, di situ pertama kita mengenal dengan Eropa Timur, Eropa yang menyambung dengan negara-negara lain seperti Uni Soviet ya, Ukraina, Serbia, Slovenia, Slovakia, atau bisa disebut negara perpecahan dari negara mantan Yugoslavia. Nah, lalu ada negara Eropa Barat. Nah, negara Eropa Barat ini kebanyakan negara pecahan kecil yang dimana sudah bertahan lebih lama dibandingkan yang Yugoslavia tadi gitu. Seperti Belgia, Monaco, Swiss, Austria, Belanda, Belgia, dan juga kerajaan kecil Liechtenstein. Nah, kayak gitu. Dan ada juga seperti Eropa Utara. Nah, Eropa Utara ini Eropa yang benar-benar penduduk itu sangat minim. Nah, negara di antaranya itu seperti ya Uni Soviet, ada juga seperti Latvia, Lituania, Estonia, Islandia,
Irlandia, dan juga tentunya Inggris. Namun Inggris di bagian utara itu berbeda ya. Nah, makanya di bagian sana itu sangatlah minim penduduk Eropa, dan biasanya kita mengenal mereka melalui ras Slavia, di mana hutan yang seringkali sedang musim panas itu terlihat hijau, namun di musim dingin itu sangat tertutup oleh salju. Oke, yang terakhir adalah Eropa Selatan. Eropa Selatan sendiri sih sebenarnya kita nggak jauh eh, bisa menebak negara mana sih yang berhubungan. Ya walaupun memang berbatasan oleh laut dengan benua Afrika, di situ kita mengenal ada negara Portugal, ya bangsa Portugal atau Portugis, Spanyol, Italia, Yunani, ya. Dan sebenarnya populasi di sana tidak terlalu padat, namun bisa dihitung beberapa kali lipat dari penduduk Eropa Timur. Nah, makanya kita sendiri tahu jika dari situ Eropa memang menyimpan beberapa kawasan yang masih adidaya, berkembang, dan juga sudah sangat improvisasi yang begitu hebat. Nah, makanya secara garis besar kenapa Muslim minoritas di Eropa itu masih bisa disebut sangat tinggi, karena keyakinan Eropa sejak lama sudah sangat melekat dengan pelajaran Katolik dan juga Kristen. Maka untuk bisa menerapkan ajaran Islam mungkin itu butuh beberapa perubahan seperti sejarahnya, namun tidak ada penolakan juga jika suatu institusi negara itu memang menerima agama Islam sebagai agama resmi di negaranya. Sehingga tidak heran jika memang Islam itu sangat sulit untuk berkembang, sangat sulit untuk terlihat. Bahkan kita menilai apakah seseorang itu muslim atau bukan, itu memang sangat hal yang wajar. Sehingga kita membutuhkan gambaran bagaimana kita bisa memperlihatkan di Eropa itu memang bukan tentang keyakinan saja, tapi Eropa bisa jadi cerminan di mana perkembangan dunia yang awalnya kita tidak tahu Eropa itu sangat runtuh, namun mereka bangkit dengan cara yang sadar, dengan cara yang lebih, mereka menyadari tidak bisa diam di satu posisi atau juga ranah yang benar-benar begitu, ataupun apalagi mereka layak untuk mendapatkan seperti keadaan saat ini yang lebih baik gitu. Makanya jika belajar dari sejarah dulu, terlebih tentang kawasan, Muslim memang tidak banyak berada di sana, namun Muslim tetap bertahan ada di kawasan Eropa. Nah, oke, sepertinya itu saja sih poin-poin yang bisa aku sampaikan. Sebab yang memang secara ringkasnya, di mana kawasan Muslim minoritas di Eropa tuh ya sangat bisa dikenali dari beberapa poin tentang sejarah, sejarahnya, tempatnya, kawasannya, dan juga ciri khas dari dimana benua Eropa itu sendiri. So, thanks dan terima kasih juga buat kalian sudah meluangkan waktu kali ini. Kesempatan yang sangat berharga bisa menyampaikan ini semua. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Thank you.